Batang AD panjangnya 1 meter dan masanya diabaikan AB setengah AD, BC setengah BD, lihat gambar. FA 80 Newton, FB 20 N, FC 10 N, FD 24 N. Momen gaya dan arah putaran yang dialami batang jika poros di titik C yang adalah. Nah, untuk membahas soal ini, kita membutuhkan eh, gambaran di mana poros gaya dan mana yang menjadi momen gaya dan arah putarannya. Yaitu yang pertama antara C ke A, kemudian antara CB ke FB, dan yang ketiga antara CD ke gaya FD. Nah, ketiganya merupakan torsi atau momen gaya, sementara FC tidak menghasilkan momen gaya di sini karena berada di poros C yang ini. Sementara FA kita buat menjadi FA sinus 30, ya, karena kita mengambil yang tegak lurus dengan lengan antara A ke C nanti. Sebentar, di sini ada B dan di sini ada D. Oke, hasil akhirnya adalah sebagai berikut. Nah, tentu yang searah putaran jarum jam kita anggap sebagai yang arah positif dan yang berlawanan nanti sebagai arah yang negatif. Itu makanya FD itu kita anggap juga melawan putaran jarum jam, gitu ya, karena porosnya di C yang ini. Dengan demikian hasil akhirnya adalah 19 Newton meter karena positif searah putaran jarum jam. Dua bola dihubungkan dengan batang ringan tak bermassa sepanjang 30 cm seperti pada gambar. Jika sistem bola diputar pada sumbu C maka besar momen inersia sistem adalah. Nah, untuk momen inersia, kita cukup menjumlahkan semua momen inersia yang ada antara semua partikel, yaitu A dan B, di mana lengannya masing-masing 20 dan 10 cm, kita ubah ini ke meter, itu 0,2 dan 0,1 meter. Sementara rumusnya adalah I sama dengan MR kuadrat. Jadi MA RA kuadrat tambah MB RB kuadrat. Dengan putaran yang searah dua-duanya, maka hasilnya adalah 0,16 kg meter kuadrat. Nah, ini cukup mudah mungkin. Sebuah silinder pejal masanya 10 kg bergerak menggelinding pada bidang horizontal dengan kelajuan 4 meter per detik. Energi kinetik total silinder adalah. Nah, untuk benda menggelinding, baik itu silinder, bola pejal, bola tipis, dia menghasilkan energi kinetik total, ya, energi kinetik totalnya yaitu energi kinetik translasi tambah energi kinetik rotasinya, di mana momen inersia silinder pejal adalah setengah mr kuadrat yang ini. Kita substitusi dulu ke ini energi kinetik rotasi yang ini, I-nya, di mana U sama dengan P per R. Kita substitusi juga sehingga diperoleh seperti ini. Hasil akhirnya adalah rumusan yang singkat yang ini. Setelah ini dapat, baru kita substitusi masanya dengan kecepatannya sehingga diperoleh hasil akhirnya adalah 3 per 4 kali 10 kali 4 kuadrat adalah 120 joule. Tentu nanti kamu sesuaikan dengan, kalau misalnya menggelindingnya dalam bola bejal, ya ganti dengan momen inersia bola bejal. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika katrol merupakan silinder pejal yang ikut berputar dan masanya 1 kg, M2 3,5 kg, M1 2 kg, maka besarnya. Percepatan yang dialami kedua benda adalah. B. Tegangan tali T1 adalah. Nah, untuk sistem katrol dengan memperhitungkan momen inersia silindernya, yaitu katrolnya, yang ini, maka rumusannya adalah A sama dengan M2 kurang M1 kali G
per M1 tambah M2 tambah setengah M, setengah dari massa katrolnya tadi. Setelah ini kita substitusi semua angka-angkanya, di mana arah putarannya kita anggap ke M2 karena M2-nya lebih besar masanya, maka arah percepatannya ke arah sana, ke arah M2. Hasilnya 2,5 meter per skor kuadrat. Nah, kalau sudah dapat percepatan, berarti kita sudah bisa menentukan tegangan tali T1. Kita tinjau M1. Nah, di M1 ini adalah T ke atas, kemudian W-nya ke bawah, W1 gitu ya. Dan percepatannya dari ke atas. Jadi, T1 kurang W1 sama dengan M1 kali A. Dengan demikian T1 sama dengan 25 Newton, di mana W1 sama dengan M1 kali G. M1-nya adalah 2, G-nya kita anggap 10. Jika sistem dalam gambar dalam keadaan seimbang, berat balok W adalah 100 akar 2 Newton. Tentukanlah tegangan tali A. Nah, untuk ini kita gunakan sistem kesetimbangan dengan rumus triple sinus yang lebih singkat gitu ya. Di mana di sini 3 sudut yang kita gunakan yaitu untuk mencari tegangan tali A yaitu W dengan sudut di seberangnya ini pasti 90 gitu ya, karena ini 60, segitiga ini 30, ini 90. Kalau di sudut BOW, kalau ini kan sudut yang berseberangan ini 30, berarti ini 30 juga, berarti sudut BOW itu adalah 120. Nah, dengan demikian TA per sinus 120, TA yang ini TA per sinus 120 sama dengan W per sinus 90 tadi sini. Ini 90. Oke, hasil akhirnya adalah 50 akar 6. Sebuah bola tipis berongga menggelinding dari keadaan dia menuruni suatu bidang miring yang membentuk sudut Q 30 derajat seperti gambar di bawah ini. Kelajuan bola ketika telah menempuh lintasan sejauh S6 meter pada bidang adalah. Nah, untuk benda yang menggelinding dan menuruni bidang miring seperti ini, kita menggunakan rumus yang sudah kita sederhanakan dalam pembelajaran sebelumnya, yaitu rumus singkatnya saja. T sama dengan T di sini di akhir ujung ini atau di ujung luncuran ini, di mana benda bola ini menggelinding adalah akar 2 per 1 tambah KGH, di mana K-nya ini kita ambil dari pengali atau konstanta MR kuadrat. Kalau I sama dengan KMR kuadrat, berarti K-nya itu adalah pengali dari momen inersia benda yang sedang meluncur atau menggelinding. Nah, di sini dalam kaitannya adalah bola tipis. Bola tipis itu I-nya sama dengan 2/3 MR kuadrat. Kalau dia bola piksel 2/5. Kan begitu, berarti K-nya kita ambil 2/5. Setelah ini kita ketahui, baru kita masukkan ke rumus tadi. Di mana H-nya adalah S sinus 30. Kalau S-nya tadi sudah 6, berarti ini 30 derajat. Berarti H-nya itu berapa? Yaitu S sinus 30, 6 kali setengah sama dengan 3 meter. Kita masukkan semua angka-angka itu 2 kali 10 kali 3 per 1 tambah 2/3 akar, hasilnya 6. Pada sistem keseimbangan benda tegar di atas, batang AB homogen panjang 80 cm beratnya 18 Newton. Pada ujung B digantung beban yang beratnya 30 Newton. Batang ditahan oleh tali BC. Jika jarak AC 60 cm, tegangan pada tali T adalah. Nah, untuk sistem kesetimbangan ini kita uraikan dulu semua torsi yang berporos DA. Porosnya DA nanti yaitu 1 setengah AB kali berat batang AB-nya ini, kemudian AB kali W-nya ini, kemudian AB kali tegangan tali yang sini nanti
kita ambil T sinus theta yang tegak lurus gitu ya. Jadi cukup itu aja. Nah, dalam keadaan setimbang maka rumusnya seperti ini. Setimbang di poros A. AB kali 30. AB kali 30 yang ini 30. Kemudian setengah AB ini setengahnya. Setengahnya ini ke sini. Dan yang melawan ini, yang ini arahnya secara putaran jarum jam positif, tapi yang melawan adalah T sinus theta tadi. Kurang, berarti kita pindah menjadi positif sebelah kanan gitu ya. Akhirnya T sama dengan seperti ini. Ini cara singkatnya saja. Tiga pegas X, Y, dan Z karakteristiknya ditunjukkan oleh grafik di bawah ini. Jika pegas X, Y, dan Z dipasang secara seri besar, konstanta gabungannya adalah Nah, untuk elastisitas, termasuk hukum Hooke dalam pegas ini, kita harus tahu konstanta X, Y, dan Z dulu dari rumus hukum Hooke untuk grafik ini, di mana gaya 48 Newton, X bertambah 2, Y bertambah 4, Z bertambah 6. Berarti K-nya X, KY, KZ bisa kita cari, yaitu 48 per 2 itu 24, 48 per 4, 12 Newton per centimeter ya, per centimeter. 48 per 6, 8. Sehingga ketika ketiganya diserikan, 1 per K totalnya menjadi 1 per KX tambah 1 per KY tambah 1 per KZ. Hasilnya adalah 6 per 12. Kita balik mencari KT-nya adalah 4 Newton per centimeter atau 400 Newton per meter. perhatikan gambar susunan pegas di bawah ini. K1 100 Newton per meter, K2 100 Newton per meter, K3 200 Newton per meter A. Konstanta pegas pengganti pada rangkaian di bawah ini adalah B. Jika F 100N, maka pertambahan panjang pegas adalah Untuk susunan sentimeter. Untuk susunan pegas yang seperti ini, kita temukan dulu K1 dengan K2 paralel, sorry ya. Hasilnya adalah kita jumlahkan saja. Kemudian K paralel di sini nanti seri dengan K3. KB berseri dengan K3, hasilnya adalah 100. Nah, bagaimana kalau misalnya F-nya adalah 100? Berapa pertambahan panjang totalnya? Dengan hukum Hooke-nya, F sama dengan K total kali delta X. Berarti delta X-nya F per K totalnya. F 100 tadi, K totalnya adalah 100 Newton per meter. Nah, ya kan? 100 Newton per meter semua gitu ya. Berarti hasilnya adalah 1 meter. Kita lihat ini 1 100. Ya, demikian ya. Meter. 300 gram es 0 derajat Celcius ditambahkan ke dalam 700 gram air 60 derajat Celcius. Jika kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius dan kalor laten peleburan es 80 kalori per gram. Suhu akhir campuran adalah Untuk pencampuran seperti ini berlaku hukum atau adjust Black gitu ya, adjust Black, di mana kalori yang diterima sama dengan kalori yang dilepas, di mana es dimasukkan dan menerima kalori dari air yang suhunya 60 derajat. Alurnya seperti ini. Kalori yang digunakan itu untuk meleburkan dulu dari suhu 0 ke 0, kemudian naik suhunya ke T. Sementara yang air dari 60 derajat mungkin turun suhunya ke T. Nah, kalori yang diterima sama dengan kalori yang dilepas. Yang menerima kalori itu adalah es, digunakan untuk meleburkan dan digunakan untuk menaikkan suhunya. Yang ini delta T1-nya dari sini kemari, dari 0
ke T, delta T1. Dari T ke 60, delta T2. Nah, yang memberikan kalor dari air yang tinggi suhunya 60 derajat dan yang menerima adalah dari 0. Nah, dengan demikian delta T1 adalah T kurang 0. Delta T2 adalah 60 kurang T. Nah, massa S-nya adalah 300, kemudian massa airnya adalah 700. Setelah kita masukkan semua angka-angka ini, maka kita peroleh T sama dengan 18 derajat Celcius ketika campuran sudah suhunya seimbang. Termometer A mengambil skala minus 20 derajat A pada titik beku air dan 140 derajat A pada titik didih air. Suatu saat termometer A menunjuk harga 60 derajat A, angka yang ditunjukkan oleh termometer Celcius saat itu adalah. Nah, untuk perbandingan skala ini kita harus gambarkan dulu, yaitu skala antara termometer C dengan A, yaitu C itu ada 100 skala, A itu ada 160 skala, ya dari minus 20 ke 140, 160. Perbandingannya adalah 5:8. Nah, delta TC banding delta TA-nya adalah TC kurang 0 per TA kurang 20, berarti TA tambah 20, ini tetap perbandingannya 5:8. Jadi rumusannya menjadi TC sama dengan 5/8 kali TA tambah 20. Nah, kita tinggal memasukkan ketika TA-nya 60, berarti TC-nya 5/8 kali 60 tambah 20, yaitu 50 derajat Celcius. Nah, mungkin demikian saja apa kita